Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Syukur Eko Raharjo, CGP Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait aksi nyata modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata yang saya lakukan dilatar belakangi karena selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa bahwa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih terpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak. Sehingga yang saya lihat bahwa anak kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Pembelajaran yang sering saya lakukan adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru. Maksudnya bahwa di dalam pembelajaran menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga menyadarkan saya untuk banyak memperbaiki pemikiran terkait pendekatan dalam pendidikan dan pengajaran yang selama ini saya lakukan. Dalam modul 1.1 yang saya pelajari dan pahami terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Pembelajaran yang menuntun. 2. Mendidik sesuai kodrat alam dan zaman. Yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kelima, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dari hasil memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya termotivasi untuk mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Dari ide dan gagasan yang muncul tersebut, maka saya merancang aksi nyata yang meliputi 1. Perencanaan pembelajaran, 2. Pelaksanaan pembelajaran, 3. Refleksi pembelajaran, 4. Evaluasi pembelajaran. Dalam perencanaan aksi nyata, pertama-tama yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan teman sejawat untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat. Kemudian dilanjutkan dengan membuat perangkat pembelajaran sesuai hasil diskusi. Setelah perangkat pembelajaran selesai dibuat, kemudian selanjutnya diterapkan dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa agar pelajaran pada hari ini diberikan kelancaran. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki pada materi fungi dan pada kesempatan ini kita akan memasuki bab yang baru yaitu Kingdom Plante.
Indikator pencapaian kompetensi atau IPK pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan. 2. Mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. 3. Menggambarkan skema siklus hidup tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. 4. Menyusun klasifikasi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. 5. Menjelaskan peranan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji bagi kehidupan. 6. Membuat poster mengenai tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Baiklah, setelah kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, silahkan kalian semua dapat menyaksikan secara seksama video berikut ini. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, silahkan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis video tersebut sesuai dengan petunjuk pada UKB 7 kegiatan 1. Waktu diskusinya telah selesai, silahkan masing-masing kelompok dapat mengemukakan hasil diskusinya masing-masing. Saya Raffi di kelompok lantai. Tadi yang saya lihat itu ada pohon-pohon yang ukurannya besar, ada juga yang rumput-rumput yang ukuran kecil, Pak. Saya bisa simpulin kalau itu tuh suatu bentuk keragaman dalam tumbuhan, Pak. Terus juga ada keragaman lainnya, itu warna-warnanya, Pak. Ada bunga yang warna pink dan juga warna lainnya. Tapi yang menarik buat saya, itu kenapa warna hijau daun itu didominasi oleh warna hijau, Pak? Kenapa harus hijau? Kenapa nggak warna lainnya, Pak? Terima kasih. Silakan ada yang lainnya yang ingin mengemukakan pendapatnya. Saya, Pak. Saya Victoria dari kelompok Animalia. Saya ingin menambahkan pernyataan dari kelompok Plantae. Seperti yang kita sudah nonton, tayangan video tadi terdapat berbagai jenis tumbuhan lumut, paku-pakuan, dan juga tanaman berbunga. Terima kasih. Saya, Pak.
Nama saya Siti dari kelompok Pernista. Jadi, berdasarkan tayangan video tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa tumbuhan itu memiliki berbagai macam peranan dalam kehidupan kita ini. Demikian, terima kasih. Penjelasan dari teman-teman kalian tadi luar biasa. Mari kita beri tepuk salut. Hebat. Dari tayangan video tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Jonathan. Tumbuhan kenapa memiliki banyak daun yang berwarna hijau? Ya, silahkan ada yang mau bertanya lagi? Saya, Pak. Ya, Tesalonika, silahkan. Saya mau nanya, Pak. Apa yang akan terjadi kalau di dunia ini nggak ada tumbuhan, Pak? Ada pertanyaan lainnya? Saya, Pak. Apakah semua tumbuhan bisa berfotosintesis, Pak? Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaannya satu persatu. Sekolah kita merupakan sekolah yang berwawasan lingkungan, di mana di lingkungan sekolah kita banyak ditemukan berbagai macam jenis keanekaragaman, baik tumbuhan lumut, tumbuhan paku, maupun tumbuhan berbiji yang dapat kita amati. Tetapi sebelumnya saya akan menugaskan kepada kalian semua untuk membuat rumusan masalah dan hipotesis yang nantinya akan dicari di lokasi observasi. Kegiatan menanya meliputi kegiatan mengajukan pertanyaan dari yang faktual sampai dengan mengajukan hipotesis, di mana diawali dengan bimbingan secara langsung dari guru sampai dengan mandiri sehingga menjadi suatu kebiasaan. Siapa yang mau duluan mengemukakan rumusan masalah hasil diskusi kelompoknya? Saya, Pak. Nama saya Hafiz dari kelompok Fungi dan saya akan memaparkan tentang rumusan masalah yang telah kami diskusikan. Yang pertama adalah bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan lumut atau Birophyta. Yang kedua adalah bagaimana cara reproduksi tumbuhan lumut. Yang ketiga adalah bagaimana klasifikasi dari tumbuhan lumut itu sendiri. Dan yang terakhir ada bagaimana peranan tumbuhan lumut dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Terus bagaimana hipotesisnya dari rumusan masalah tersebut? Hipotesis yang telah kami diskusikan berupa tumbuhan lumut memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati. Lalu tumbuhan lumut dapat bereproduksi secara generatif maupun vegetatif yang kita namakan dengan metagenesis. Lalu tumbuhan lumut diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lumut hati atau Hepaticopsida, lumut tanduk atau Anthoceropsida, dan lumut daun atau Biropsida. Dan yang terakhir adalah tumbuhan lumut berperan sebagai penyerap air dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu saja hipotesis yang telah kami diskusikan. Baik, terima kasih. Ada pendapat lainnya? Saya Williams akan mewakili kelompok Eubacteria untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kami mendiskusikan mengenai Pteridophyta atau tumbuhan paku. Jadi dari apa yang hasil diskusi kami telah membuat rumusan masalah yang telah dibuat menjadi 4. Yang pertama, apa sajakah ciri-ciri dari Pteridophyta? Yang kedua, bagaimanakah reproduksi dari Pteridophyta? Yang ketiga, bagaimanakah pengklasifikasian Pteridophyta? Dan yang keempat, apa saja peranan Pteridophyta bagi kehidupan manusia. Jadi, jawaban sementara untuk rumusan masalah yang telah kami buat tadi adalah yang pertama, ciri-ciri dari Pteridophyta. Pteridophyta termasuk tumbuhan yang lebih tinggi dari Bryophyta tingkatannya, dengan ciri-ciri telah memiliki akar, batang, dan daun, serta memiliki ciri khas yaitu berspora. Yang kedua, reproduksi dari Pteridophyta.
Reproduksi dari Pteridophyta kami duga adalah metagenesis, yaitu pergiliran antara fase vegetatif dengan fase generatif. Berikutnya yang ketiga, pengklasifikasian bagi Pteridophyta. Pteridophyta diklasifikasikan menjadi 4, yaitu paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, serta paku sejati. Dan yang terakhir, peranan Pteridophyta bagi kehidupan manusia. Untuk sementara ini kami dapat menyimpulkan bahwa Pteridophyta berguna bagi kehidupan manusia untuk tanaman hias di rumah atau di tempat-tempat sebagainya, serta kami yakin masih ada banyak lagi yang dapat digali dari manfaat Pteridophyta setelah kami melakukan survei di lapangan SMA Negeri 78 nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Penjelasan hasil diskusi kelompok kalian mengenai rumusan masalah dan hipotesis luar biasa. Mari kita beri applause buat teman kalian. Baik anak-anak, untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang sudah kalian buat dan membuktikan hipotesis yang sudah kalian buat dalam diskusi, kalian dapat melakukan pengamatan berbagai macam jenis tumbuhan di lingkungan sekolah. Nah, dalam pengamatan nanti kalian dapat menggunakan alat yang sudah saya siapkan. Kemudian data yang diperoleh kalian nanti dapat menganalisis dan membuat kesimpulannya. Kesimpulan yang nantinya kalian peroleh di lapangan nanti kalian susun menjadi berbagai macam ide kreatif. Misalkan poster, kemudian seperti permainan, ataupun ide-ide yang menarik lainnya. Sehingga data yang kalian peroleh menarik untuk dipresentasikan di depan kelas. Data-data yang kalian peroleh dari lapangan, kalian dapat lengkapi dengan berbagai macam sumber. Misalkan dari perpustakaan, kemudian dari internet, atau berbagai macam sumber lainnya. Selain itu, media presentasi yang nantinya kalian buat harus yang menarik dan terbuat dari barang-barang yang tidak terpakai yang ada di lingkungan sekolah kita. Bagaimana, kalian siap? Siap! Nah, selanjutnya kalian dapat melakukan pengamatan di lingkungan sekolah dan selamat bekerja. Kegiatan pengumpulan data merupakan tahapan di mana peserta didik melakukan eksplorasi dalam rangka mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan benar atau salah. Di mana kegiatan ini meliputi menentukan sumber data, benda, dokumen, buku, eksperimen, dan menyimpulkan data. Daun yang punya spora itu namanya sporofil, dia masuk spora buat bereproduksi. Kalau yang nggak punya spora? Yang kayak gini nih, dia tinggal di tumbuhan lain, menopang bertumbuhan lain, atau disebut dengan parasit. Buat bereproduksi. Jadi daunnya ada berapa jenis? Ada 2 jenis, Pak. Satu ya, yang berspora namanya sporofil, yang berspora. Yang satunya lagi tidak berspora, Pak. Untuk fotosintesis yaitu sebagai tropofil. Oke, bagus ya. Dilanjutkan pengamatannya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Jadi akar, makanya dia langsung punya.
gimana kalau kita bagi-bagi tugas untuk cari informasi dari sumber yang berbeda? Oh yaudah, kalau kayak gitu saya cari ciri-ciri lumut di internet ya. Oke, yaudah kalau kayak gitu kita bertiga nyari reproduksi tumbuhan lumut di perpustakaan ya. Tapi kalau misalnya klasifikasi udah ada belum? Belum. Belum kan? Kalau kayak gitu biar saya aja deh yang nyari, di buku juga ada. Oke, berarti saya dapat tentang peranan biopita ya. Yuk kita kerjain tugas kita masing-masing. Oke. Jadi intinya si reproduksi lumut ini dia tuh mengalami pergeseran keturunan. Iya. Spora tersebut lalu akan tumbuh dan berkembang menjadi gametofit. Kan kita disuruh buat presentasi nih. Buat media presentasinya kita mau bikin apa nih? Oh, gimana kalau kita bikin mind map aja? Karena bisa gampang juga kalau misalnya kita bikinnya bagus. Tapi kalau mind map itu susah kalau harus pakai barang bekas. Iya, kita kan disuruh pakai barang bekas. Ada yang punya ide lain nggak? Kegiatan pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu kemudian ditafsirkan. Mode-mode itu apa? Oh iya. Wah, bikin apa nih? Bapak, kita lagi buat poster nih Pak. Oh, Kalau poster itu kan lebih gampang dari bahan-bahan bekas gitu Pak. Jadi kita milih buat bikin poster soalnya dari sini Pak. oh ini reproduksi. Iya. Terus ada peranan. Ada peranannya. Ini peranan. Iya, ada klasifikasinya juga Pak. Klasifikasi. Jadi yang terpenting yang nanti dipakai untuk presentasi, gunakan barang-barang yang bekas, yang tidak terpakai, ya. Terus yang bagus, kreatif. Oke, siap ya? Siap Pak. Mantap. Oke, lanjutkan. Selamat bekerja. Makasih Pak. Ya. Nah, semua kelompok udah ngumpul semua di sini? Baik, kalau semuanya sudah siap untuk presentasi, mari semuanya kembali ke ruang kelas ya. Ruang kelas untuk presentasi masing-masing kelompok. Baiklah, setelah kita kembali lagi ke dalam ruang kelas ini, marilah kita dengarkan presentasi dari masing-masing kelompok yang akan menampilkan hasil karyanya untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesisnya. Baiklah, untuk presentasi yang pertama diawali dari kelompok fungi. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Biopita akan menjelaskan tentang tumbuhan lumut. Nah, untuk ciri yang pertama, lumut ini berhabitat di tempat lembab dan merupakan peralihan antara taofita dan kromofita.
Selanjutnya, lumut itu memiliki rizoid dan tidak memiliki pembuluh angkut. Dan untuk ciri terakhir, lumut memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada lumut hati, lalu yang kedua ada lumut tanduk, dan yang ketiga ada lumut sejati atau lumut daun. Kesimpulannya adalah lumut atau biropita memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati. Lalu lumut dapat bereproduksi secara generatif maupun vegetatif atau yang kita sebut dengan metagenesis. Lalu lumut juga terbagi menjadi 3, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Dan yang terakhir adalah lumut dapat berperan sebagai penyerap air dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Eubacteria akan mempresentasikan tentang Pteridophyta yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah dia merupakan organisme multiseluler. Dan yang kedua adalah Pteridophyta merupakan makhluk hidup eukariotik atau memiliki inti sel. Dan yang ketiga, Pteridophyta itu bersifat fotoautotrof, yang berarti dia dapat membuat cadangan makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Nah, jadi ciri keempat itu, Pteridophyta memiliki 2 jenis daun. Yang pertama namanya tropofil. Tropofil ini digunakan Pteridophyta untuk berfotosintesis atau mencari makanan. Yang kedua ada sporofil. Daun sporofil ini bisa menghasilkan spora. Nah, spora ini tuh digunakan untuk berkembang biak. Di dalam proses pembelajaran, guru mengamati proses presentasi dan diskusi kelompok, serta melakukan penilaian sikap dan penilaian kognitif, serta melakukan penguatan atau konfirmasi terhadap hasil diskusi kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus buat kelompok ini. Baiklah anak-anak semuanya, setelah kegiatan pada hari ini kita lalui dari mulai diskusi kelompok, kemudian observasi lapangan, kemudian membuat media presentasi, dan kemudian diakhiri dengan presentasi di kelas, dapat saya simpulkan kegiatan pembelajaran tentang Kingdom Plantae sebagai berikut. Yang pertama adalah setelah saya simpulkan kegiatan pembelajaran Plantae pada hari ini, silahkan di antara kalian ada yang mau memberikan refleksi pembelajaran? Ya, Boni, silahkan. Terima kasih, Pak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha untuk berikan sedikit refleksi pada pembelajaran hari ini. Tumbuhan memiliki berbagai macam jenis, baik struktur maupun ukurannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang memiliki daun menyirip, ada yang menjari. Semua itu memiliki berbagai potensi kebermanfaatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga, merawat, dan melestarikannya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan hasil karya kalian seperti poster bisa kalian tempel di mading sekolah, ya, agar semuanya bisa melihat hasil karya kalian. Dan jangan lupa latihan soal yang terdapat dalam UKB kalian kerjakan di rumah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran biologi hari ini,
Mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan tahapan refleksi untuk mengetahui tantangan dan solusi agar pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Tantangan yang saya dapatkan adalah masih ada beberapa murid yang kurang bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja atau mengandalkan rumah. Yang kedua adalah masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan kelas. Dari tantangan tersebut, saya memperoleh solusi, yaitu yang pertama melakukan pembimbingan secara personal, dan yang kedua adalah melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Tahap terakhir dari rancangan aksi nyata adalah evaluasi, di mana setelah proses pembelajaran akan dilakukan proses pengukuran dan penilaian terhadap pemahaman konsep materi secara utuh terhadap peserta didik dengan menggunakan alat tes. Selain itu, hasil dari refleksi baik peserta didik dan guru itu sendiri terhadap proses dan hasil pembelajaran dijadikan bahan evaluasi guna perbaikan model pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Nintya Utami. Saya guru bimbingan konseling di SMA Negeri 78 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni terhadap rekan sejawat saya yang juga merupakan calon guru penggerak, yaitu Bapak Syukur Eko Raharjo. Proses pemberian pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Syukur Eko Raharjo, khususnya di SMA Negeri 78 Jakarta, dapat dikatakan sangat kreatif, inovatif, dan berdiferensiasi. Hal ini berkaitan dengan karakteristik dan latar belakang peserta didik yang berbeda-beda dan masing-masing kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, sehingga dalam proses pembelajaran Bapak Syukur Eko Raharjo telah menerapkan diferensiasi pembelajaran berkaitan dengan metode pembelajaran yang diberikan terhadap peserta didik, sehingga memungkinkan adanya perbedaan metode pembelajaran dari peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Hal ini memang perlu dilakukan mengingat adanya perbedaan dari kebutuhan dari masing-masing peserta didik yang ada. Selain itu, Bapak Syukur Eko Raharjo juga berfokus pada pendidikan karakter dari masing-masing peserta didik. Jadi, yang telah dilakukan oleh Bapak Syukur Eko Raharjo tidak hanya mengejar dari ketuntasan pembelajaran materi di dalam kelas saja, tapi juga mempertimbangkan bagaimana pembentukan karakter dari masing-masing peserta didiknya. Hal ini juga berkaitan dengan membentuk profil pelajar Pancasila dari masing-masing peserta didik, khususnya di SMA Negeri 78 Jakarta. Selain terhadap peserta didik, Bapak Syukur Eko Raharjo juga kerap kali memberikan motivasi baik terhadap Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat, khususnya yang berada di SMA Negeri 78 Jakarta, yang mana kerap kali dimotivasi berkaitan dengan praktik baik seorang pengajar, di mana kami sebagai seorang guru perlu mengembangkan diri terus-menerus berkaitan dengan semakin berubah pesatnya perkembangan zaman dan sudah berubahnya juga karakteristik dari masing-masing peserta didik yang ada, dan juga hal ini kerap kali Bapak Syukur Eko lakukan dengan memotivasi para guru untuk tidak lelah-lelah untuk belajar dan mengikuti perkembangan dari zaman yang menyesuaikan dari masing-masing peserta didik yang ada pada saat ini. Demikian testimoni saya berkaitan dengan rekan sejawat saya yang merupakan calon guru penggerak, yaitu Bapak Syukur Eko Raharjo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Najwa dari kelas 11K.
Pengalaman saya dalam pembelajaran PEKO yang diberikan sangat baik. Dalam mata pelajaran pun yang diajarkan merupakan kesan yang baik. Materi yang disampaikan dengan jelas. Materi yang diberikan saat ulangan pun dengan apa yang sudah dijelaskan. Tugas-tugas yang diberikan juga tergolong tidak terlalu sulit untuk dilakukan sehingga pemenuhan tugas didapat dilakukan secara maksimal. Dan Pak Eko juga pernah menjadi wali kelas saya di kelas 10. Dan sekarang di kelas 11 juga masih dengan Pak Eko. Beliau adalah pribadi yang sangat mantap, sangat baik, terus juga selalu memberikan motivasi kepada anak kelasnya, selalu memberi semangat setiap harinya. Ya segitu aja, sekian dari saya, terima kasih.